الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wasolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim yang mukmin, yang mana dirinya telah benar-benar muqarrabin, dekat kepada Allah, maka ketika itulah antara dirinya dengan Allah itu tidak berjauhan, tidak berjarak antara dirinya dengan Rabb-nya. Begitulah seorang hamba yang telah muqarrabin itu, di mana ia mampu merasakan akan kehadiran dan kewujudan Allah itu benar-benar dekat pada dirinya. Jikalau seorang hamba telah bisa merasakan sebenar-benarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan dirinya, disitulah dia sebenarnya dia senantiasa bersama Allah. Bukankah Allah pernah mengungkapkan dan membukakan akan tabir rahasia dirinya kepada kita? Apa kata Allah? Innani ma'akuma asma' wa arah. Sesungguhnya diriku ini senantiasa beserta dirimu, kata Allah. Karena aku senantiasa beserta dirimu, maka aku ini, kata Allah, asma' wa arah. Kehadiran aku ini pada dirimu itu, aku ini maha mendengar apa yang terbetik di dalam hatimu dan apa yang terlintas di dalam rahasia hakikat dirimu. Ya'lamu ma fi qulubikum. Aku tahu itu, kata Allah. Wa ara, dan aku juga maha melihat dan maha menyaksikan setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan, kata Allah. Disitulah rahasianya Allah menjelaskan. Kalau Allah itu senantiasa maha melihat, maha menyaksikan dari setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan, disitulah letaknya Allah itu menjadi saksi, Allah itu menjadi bukti dan dalil terhadap diri kita ini. Wala ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur lagi di tengah malam. Melainkan aku yang menjadi bukti bagi dirimu, kata Allah. Wa kafa billahi syahida. Kalau Allah sudah menjadi bukti, Allah yang menjadi saksi terhadap diri kita, Bapak Ibu, maka tidak ada yang lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa diri kita itu berada di dalam tuntunan, bimbingan, pengawalan Allah. Kalaulah diri kita itu di dalam bimbingan, tuntunan, dan pengawalan Allah, Bapak Ibu, disitulah hendaknya hati kita ini benar-benar aktif. Ruhani kita ini benar-benar hidup, terinstal kesadaran Tuhan itu di dalam diri. Kalau sudah terinstal,
sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini, maka kemanapun Bapak Ibu berada, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, jikalau hati ini telah hidup kesadaran Tuhan, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, insya Allah akan jauh dari diri kita itu sifat galau, sifat kekhawatiran di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Orang yang tidak ada lagi sifat galau dan kekhawatiran dalam menjalankan cerita dan sandiwara Allah di alam dunia ini, ini buktinya kata Allah, dia itu sudah merupakan bahagian daripada kekasih aku, kata Allah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu Bapak Ibu, salah satu tandanya kata Allah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, rasa gamang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini, dan rasa khawatir dan takut dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat. Karena dirinya itu telah bersama Allah. Dirinya itu telah benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah. Maka jikalau diri kita ini telah bersama Allah, telah bersandar dan bergantung kepada Allah, karena Allah itu adalah hakikat dari tiap-tiap segala sesuatu. Allah itu adalah hakikat alam semesta. Allah itu adalah hakikat diri. Allah itu hakikat dari setiap peristiwa dan kejadian. Apa yang mesti dirisaukan dan dikhawatirkan lagi Bapak Ibu? Itulah rahasianya. Sebagai bukti bahwa seseorang itu adalah sebagai wali dan kekasih Allah. Dan yang kedua, bukti bahwa dirinya itu sebagai wali dan kekasih Allah, juga Allah katakan kepada dirinya, "Famay yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa." Siapa yang telah benar-benar rindu cinta kepada aku, dia telah benar-benar mengenal aku. Dia telah berliqah dan bermusyahadah dengan aku, kata Allah. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Dia tidak akan pernah takut kalau pahala-pahala, kebaikan-kebaikan itu aku kurangi pada dirinya. Dan dia juga tidak pernah takut kalau aku tumpukan dosa kepada dirinya. Karena hidupnya itu bukan mencari pahala. Hidupnya itu bukan takut dengan dosa yang ditumpukan. Hidupnya itu benar-benar yang ditujunya adalah Allah. Ini yang mesti kita sadari di dalam rohani kita ini. Dengan kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran terhadap Tuhan. Allah katakan apa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kalaulah Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup kita, maka jadikanlah Allah itu menjadi tujuan akhir dari segala-galanya. Jadikan Allah itu menjadi orientasi hidup kita. Dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Allah itulah di atas segala-galanya. Inilah komitmennya kita sebagai seorang hamba yang telah muqarrabin, yang tidak lagi berjauhan dan berjarak dengan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju semata-mata kepada Allah saja Bapak Ibu. Kenapa hidup dan mati kita itu tertuju kepada Allah? Karena Allah itulah yang dikatakan rahasia hakikat diri kita. Kalau Allah itu dikatakan sebagai rahasia hakikat diri kita, maka satu saat kita akan pulang dan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Karena asalmu datangnya daripada aku, tentu kamu pulang dan kembali lagi kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ, pulangnya di hilang, situ dicari. Kok iyo datangnya Bapak Ibu, asalnya Bapak Ibu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Karena Allah cuma yang ahad.
Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal. Ahad, esa, tunggal. Hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dialah semata-mata yang wujud secara mutlak. Kalau dia semata-mata yang wujud secara mutlak, Bapak Ibu, ini yang kita nafikan di dalam diri kita. Dan ini pula yang kita isbatkan dalam diri kita dengan melapaskan kalimah la ilaha illallah. Ini Allah katakan. Syahidallah la ilaha illahu. Allah menyaksikan, Allah menyatakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada sekalian alam dan pada dirimu. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam, pada dirimu. Melainkan hanya dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Rabbmu itu. Bagaimana cara kita mengenal, mengetahui Rabb kita? Untuk mengenal, mengetahui Rabb kita itu. Dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu ada kalimah nafinya dan ada pula kalimah isbatnya. La ilaha itu kalimah nafi namanya. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu kalimah isbat, menetapkan. Makanya kalimah la ilaha illallah disebut kalimah nafi dan isbat. Menafikan dan mengisbatkan. Jikalaulah kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat, yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagi diri kita ini, mana yang kita nafikan pada diri kita dan mana pula yang kita isbatkan pada diri kita ini. Yang kita nafikan pada diri kita dalam kalimah la ilaha. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada tubuhku, pada nyawaku. Melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah. Yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan ruh ini. Kalau diperhalus cara mencencang kajinya Bapak Ibu, la ilaha, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Hilangkan kalimah nafinya, yang ada cuma kalimah isbat Allah saja situ. Ini yang mesti dijazamkan, ini yang mesti iktikadkan. Pada saat kita ini qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita ini berbaring, pada saat kita berjalan. 24 jam aktivitas kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana hadirnya hati ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Kalau sudah hadir hati dan ruhani kita bersama Allah, itu artinya bahwa diri kita itu sudah berada dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah. Kita sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah. Inilah yang Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat kata Allah, aku ni Rabbmu, aku ni Tuhanmu, aku yang wujud semata-mata. Kalau aku ini adalah Rabbmu, aku inilah Tuhanmu, maka aku senantiasa hadir menyertai dirimu. Di mana kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Pada saat kita berdiri, duduk, dan berjalan, disitulah nyatanya aku berserta dirimu, kata Allah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa dikatakan dia jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan? Karena hanya dirinya cuma satu-satunya Bapak Ibu. Hanya dirinya cuma yang esa, hanya dirinya cuma yang tunggal, hanya dirinya cuma yang ahad.
Kalau dirinya Esa Tunggal satu-satunya dan Ahad, itu maknanya ketunggalan dan keesaan dirinya itu bikulli syai'in muhit. Betul-betul wujud dan nyata, meliputi akan segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu itu adalah alam semesta. Dan diri kita juga dikatakan sesuatu. Kesempurnaan memandang alam semesta, alam makro, memandangnya kepada diri, itu alam mikro. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita ini Bapak Ibu, maka disitulah kita merasakan kehadiran Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Barulah mantap pemahaman kita mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah beserta kita. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan hati selalu bersama Allah sehingga kita benar-benar hidup kita itu bersama Allah? Ini yang akan kita kupas, yang akan kita kubah supaya kita benar-benar tahu bagaimana caranya bersama Allah itu. Jadi jangan hanya pandai berbahasa, berretorika, enak didengar, enak diucap, tapi kita sendiri tak paham dengan apa yang kita sebut itu. Ini nggak payah Bapak Ibu. Beko Bapak Ibu berenang di kuliah iya sih beko. Lihat tuh berenang di kuliah iya Bu Siti. Pasti nggak tahu tuh. Berenang di kuliah iya pasti Ustadz Bapak Ibu. Ini Bu Siti. Ya. Ini Bapak semuanya. Ini pulau. Dari pulau ke pulau ini, ya, dia bisa menyeberang itu, berenang dia. Sampai dari pulau A ke pulau B bisa dia berenang. Dari sini balik lagi ke sini. Tapi dia tidak mampu menemui, ya, mutiara di dalam laut itu. Tak mampu dia. Aiko berenang di kuliah iya namanya. Apa maknanya? Oh, dia tahu membaca kitab A, kitab B, kitab C. Tahu dia syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ya, tapi dia tak mampu mengambil mutiara di dalamnya. Tak berani dia mengungkapkan itu. Hanya pandai ngomong, hanya pandai bicara, tapi dia ragu dengan apa yang disampaikannya. Kalau kita ragu apa yang kita pelajari, kita ragu apa yang kita sampaikan, tentu lebih ragu lagi pula nanti orang yang mendengarnya, apalagi jemaah kita. Ini yang usah maksud. Kalaulah seorang guru di mana dirinya belum mampu memandang dan melihat Tuhan, belum mampu berlikok, bermuajah dengan Tuhan, dipastikan jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah mampu berlikok, bermuajah dengan Tuhan. Kenapa? Kalau gurunya saja belum berjumpa Tuhan, bagaimana mungkin jamaahnya akan berjumpa Tuhan? Tapi insya Allah kalau gurunya sudah berjumpa Tuhan, sudah berlikok dengan Tuhan, sudah bermusahadah dengan Tuhan, dipastikan jamaahnya juga mampu berlikok, bermusahadah dengan Tuhannya. Ya. Karena itu wajib. Berjumpa Allah itu jangan ditunggu mati dulu secara syariat. Pandang-pandang lalai wabeko di kubur tuh. Ya. Nah, kalau ingin berjumpa Allah itu, jumpa Allah itu di waktu hidup ini, ketika kita berada di alam dunia. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Untuk berjumpa Allah itu syaratnya mati Bapak Ibu. Aku kaji kok syaratnya mati. Kalau nak ngamu menjadi orang, berhenti jadi orang, nggak bisa berjumpa Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Tuhanmu. Tak bisa kita ini berlikok, bermusahadah dengan Tuhan Bapak Ibu hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan Bapak Ibu. Kalau hidup yo Bapak Ibu alum bisa berjumpa Tuhan lah. Makanya Ustaz tanya Bapak Ibu, le namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Lai. Kalau le namu berhenti jadi orang, insya Allah bisanya berjumpa dengan Tuhan. Jadi tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu cinta dan sayangnya beliau kepada umat ini, ya. Ini kata Rasul.
Kun ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Fa in lam takun ma'allah, maka jika kamu belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka sesungguhnya dia mampu menghantarkan rohanimu untuk bisa usul kepada Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kun ma'allah. Jadilah kita ini selalu hidup kita itu bersama Allah. Memandang tuh bersama Allah. Mendengar tuh bersama Allah. Berkata bersama Allah. Mengetahui, berkuasa, berkehendak, hidup itu mesti bersama Allah. Jangan bersama nafsu, jangan bersama diri. Apapun aktivitas kita Bapak Ibu, berjalan kita bersama Allah. Jangan bersama nafsu kita. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Supaya hadir ruhani kita itu selalu kepada Allah. Disitulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan setiap perbuatan, setiap aktivitas yang kita lakukan awali dengan membaca kulimah tasmiyah. Kulimah tasmiyah itu apa tuh Bu? Bu Siti, kalimat tasmiyah itu. Bu Aini. Ibu. Ibu apa namanya ini? Halo, lupa Ustaz. Nah, nih. Ibu kita nih. Ayah boleh? Oh, sebelahnya. Anis. Enggak. Mau. Mesti lupa. Ini tanya-tanya. Tahu kau nak naik kaji lah. Tuh kalimat tasmiyah itu kalimat basmalah. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan baca kalimat tasmiyah. Itu kalimat basmalah. Sekarang kalimat basmalah dan tasmiyah itu apa lapasnya Bu Siti? Tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalimat hauqalah, bukan kokola dah. Hauqalah apa? La haula wala quwata illa billah. Kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat istirja, as-sailah. Kalimat istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat lafzul jalalah Allah. Jadi Bapak Ibu mesti tahu apa tuh singkatan-singkatan itu kan. Ya, jadi mesti paham kita. Kalimat tasmiyah, kalimat basmalah itu bismillah itu. Makanya baginda Rasul katakan apa? Setiap perbuatan awalilah perbuatan itu dengan menyebut kalimat basmalah atas nama Allah. Bismillah. Nah, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau terjemahnya apa tuh Bismillah? Dengan nama Allah. Lihat. Nih. Kalau secara syariatnya, ini syariat. Dengan nama. Dengan nama Allah. Kalau bahasa syariatnya dengan terjemahnya dengan nama Allah. Ya. Itu syariat namanya.
Dengan namanya, tidak dengan dirinya, dengan namanya. Yang kedua, ya di hakikatnya, ya itu bukan dengan nama, tapi dengan Allah. Dengan Allah, ya. Bukan dengan nama Allah, tapi dengan Allah. Dengan ma'rifatnya, ini ma'rifat ini ya. Bukan dengan Allah, tapi Allah. Jadi dalam bahasa kaji namanya kok yo Bapak Ibu orang Minang ya mah. Pendak orang Minang dah ngasih lah dulu. Kalau mengaji itu pertama memahaminya ya. Batuhan, jo Tuhan, dengan Tuhan baru Tuhannya. Batuhan, jo Tuhan, dengan Tuhan baru Tuhan. Mestinya Bapak Ibu memahami ya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu tidak ada yang wujud yang nyata pada tubuh dan nyawaku, melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah semata-mata pada tubuh dan nyawa ini. Tidak ada wak di situ Bapak Ibu. Itu yang mesti bersama Allah. Ini dihantarkan oleh Rasul supaya rohani kita tuh aktif bersama Allahnya. Kita ambil lagi ke dalam, mendudukkannya ke asma, ba. Ba ini itu maknanya basir. Sin, sin itu maknanya sama. Mim itu maknanya mutakallim. Siapa si Samia, siapa si Basir, siapa si mutakallim? Allah. Allah yang mana? Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nyata pada tubuh nih. Ar-Rahim itu nyata pada ruh itu. Sempurna dia zahir dan batin. Makanya secara bahasa syariat disembunyikan dia dengan nama Allah. Padahal nama dengan dirinya, nama dengan orangnya, nama dengan wujudnya tidak pernah berpisah cerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu benar-benar esa Bapak Ibu. Jelas dan nyata. Buktinya jelas dan nyata. Disebut namanya Mik Bapak Ibu, ini orangnya. Nah, ini akan jelas tuh Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, apakah ini orangnya atau ini? Jadi yang mana orangnya? Ini ya. Ini orangnya kalau disebut spidol ini orangnya. Bukan ini, bukan ini. Itulah tanda sehat juga Bapak Ibu itu namanya. Tanda sehat akalnya Mas Ian. Tak mungkin ini dibilang spidol. Tak mungkin ini dibilang spidol. Yang spidol itu yang di tangan kanan Ustaz. Itu tanda sehat Mas Ian tuh. Berarti apa? Disebut spidol jelas wujudnya. Disebut spidol nampak orangnya. Ketika Bapak Ibu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau orangnya yang bismillah tuh. Jangan Bapak Ibu hanya sebatas mendengar kalimatnya, mendengarkan bunyinya, mendengarkan lafaznya, tapi ambillah rahasia hikmah yang terdalam di balik kata-kata itu sebenarnya. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan makna yang sebenarnya. Maka ambil rahasia, ambil di ujung kata itu apa yang menjadi maksud yang sebenarnya. Itu yang dengan bismillah itu. Yang inilah yang dicari oleh Sunan Kalijaga itu. Mencari titik sebenarnya Bapak Ibu. Ini mencari titik, ini kaji bismillah tuh. Ya, kalau Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu, Al-Qur'an itu berapa juz tuh? 30 juz. 30 juz itu ya kandungannya tersirat, terhimpun di dalam surah Al-Fatihahnya. Makanya Al-Fatihah itu dikatakan surah apa namanya?
Umul Quran atau Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Itu Al-Quran. Al-Fatihah itu disimpulkan kembali, maka isi kandungannya itu terhimpun di dalam Bismillah. Itu dia. Bismillah itu isi kandungannya terhimpun di dalam huruf ba. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul alam bi. Bah itu ya terhimpun kandungannya di dalam huruf alif. Bapak Ibu, ini huruf alif. Huruf alif. Makanya sebelum huruf ba, huruf apa duluan? Lihat nih, lihat tang Ustaz nih. Tak ada orang buat ba-nya begini. Gini buat ba-nya, lihat ya. Alif dulu. Tersembunyi alifnya tuh, dipanjangkan sedikit. Itu alif. Rahasia huruf alif terkandung di dalam titik. Makanya sebelum alif titik dahulu Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu buat, titik dulu. Tarik. Titik dulu, tarik. Itulah maknanya, awalnya titik, akhirnya juga titik. Nih, titik awalnya nih, titik, akhirnya titik. Ini mencari huruf. Lalu titik itu terhimpun di dalam mana? Kandungan titik itu terhimpun di dalam kekosongan. Sebelum titik, sebelum kita menkunkan, kosong dia tuh. Makanya Bapak Ibu, malam ini kita mencari yang kosong, mencari yang tidak ada tuh. Jangan mencari yang ada Bapak Ibu, yang tak ada yang dicari, yang ada tuh makan sila kalau ada. Itu bahasanya kita makan ya. Yang tidak ada itu yang gak dicari. Yang lado jadi cari-cari, nikmati aja lah tuh. Ini kaji, memahaminya. Ya, makanya dari titik inilah semuanya terjadi. Mana yang katakan titik itu? Titik itu yang sebut namanya Nur Allah. Titik itu yang sebut namanya Nur Ilahi. Kenapa titik itu dikatakan Nur Allah, Nur Ilahi? Karena titik itulah sebenarnya tajalli untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu. Karena dia asalnya daripada Allah, asalnya daripada Tuhan, maka dikatakanlah namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Ketika Nur Allah itu zahir dan nyata dia pada segala alam, pada segala yang wujud, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa Bapak Ibu. Itu yang sama-sama nur. Ya. Itu yang mesti dipahami. Itu yang bismillah itu bersama Allah. Lalu bagaimana cara memahaminya? Hidup bersama Allah itu yang bagaimana? Lihat, masuk kita caranya lagi. Ya, ini dan kaji bersama Allah Bapak Ibu ya. Bersama Allah itu ya, jadilah kamu selalu bersama Allah, bersama wujudnya, bersama samanya, bersama basornya, bersama kalamnya, bersama ilmunya, bersama kudratnya, bersama iradatnya, bersama hayatnya. Jadi hiduplah kamu selalu bersama Allah, itu maksudnya bersama wujudnya, samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, iradatnya, dan hayatnya. Itu maknanya apa? Bahwa wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Wujudnya kita itu berdiri di atas wujudnya Allah. Maksudnya adanya kita itu karena adanya Allah tuh.
Kalaulah adanya kita ini karena adanya Allah, maka ada kita inilah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Samanya kita, pendengaran kita itu mesti di atas pendengaran Allah. Basornya kita di atas basornya Allah. Kalamnya kita di atas kalamnya Allah. Hayatnya kita itu benar-benar di atas hayatnya Allah. Maknanya Allah itulah yang benar-benar wujud. Itu maksudnya Tuhan. Allah ini yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalau Allah yang benar-benar wujud, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, sekiranya kita ini wujud, maka disitulah dikatakan oleh Nabi, wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah letaknya syirik itu. Orang yang syirik, innamal musyrikuna najasun. Orang yang syirik itu najis, kata Allah. Di mana letak najisnya? Karena dia sudah menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Tuhan, maka dirinya itu najis. Di situ letaknya syirik itu. Maka syirik itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Hakikat yang syirik itu yang sebenar-benarnya dikatakan syirik. Jangan sampai ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, masih terpandang makhluk, masih terpandang sesuatu, masih terpandang alam, terpandang akunya kita. Situlah letaknya syirik itu. Maka syirik itu secara bahasa simpelnya, makna hakikatnya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, sekiranya masih terpandang di dalam hati kita ini, sekiranya masih terlihat dalam hati kita ini, ada diri yang lain selain diri Allah, disitulah syirik itu yang sesungguhnya itu. Maksudnya apa tuh? Kita merasa ada, kita merasa mendengar, kita merasa melihat, kita merasa hidup. Itulah syirik namanya itu. Makanya Ustaz katakan, karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Adanya kita itu di atas wujudnya Allah. Berarti hakikatnya diri kita itu tiada tuh Bapak Ibu. Tuh. Hakikatnya diri kita itu tuli. Itu maksudnya tuh. Hakikatnya diri kita itu buta. Hakikatnya diri kita ini bisu. Hakikatnya diri kita ini bodoh. Hakikatnya diri kita itu lemah. Hakikatnya diri kita itu papa. Hakikatnya diri kita itu mati. Itu hakikat diri kita. Makanya kalau selama ini kita merasa ada, selama ini kita merasa wujud, lalu bagaimana supaya kita bisa bersama Allah? Maka hapuskan wujud kita itu ke dalam wujudnya Allah. Ini yang mati itu. Hapuskan dalam pandangan hati ini ya. Kini Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud meliputi pada segala yang ada ini dan segalian daripada diri itu. Itu cara memfanakannya. Makanya hapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar wujud. Ini dalam pandangan hati Bapak Ibu, dalam itikad. Hapuskan pendengaran kita di dalam pendengaran Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar sama tuh. Hapuskan penglihatan kita ke dalam penglihatannya Allah, maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya basar tuh. Hapuskan perkataan kita di dalam perkataan Allah, maka nyatalah Allah yang benar-benar berkalam tuh. Hapuskan pengetahuan kita dalam pengetahuan Allah, nyatalah Allah yang benar-benar ilmu.
Hapuskan kuasa kita di dalam kuasanya Allah, maka nyatalah Allah itu yang benar-benar kudrat. Hapuskan keinginan kita dalam keinginan Allah, nyatalah Allah itu benar-benar yang berirodat. Hapuskan hidup kita dalam hidupnya Allah, nyatalah Allah itu yang benar-benar hidup, yang sebenar-benarnya, yang hayat itu. Ini yang dikatakan namanya orang yang benar-benar bersama Allah itu apabila dia telah keluar daripada dirinya. Bahasa Ustadz, alah baranti jadi orang. Bahasa Nabi, mutu qabla an tamutu. Ini bahasa Nabi. Mutu qabla an tamutu. Nah. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Apa yang dimatikan sebelum diri mati? Matikan diri sebelum diri mati itu maksudnya matikan keakuan dirimu yang merasa wujud itu. Matikan keakuan dirimu yang merasa dirimu yang mendengar, yang melihat, yang berkata dan hidup itu. Matikan itu. Kalau sudah mati Bapak Ibu, sudah mati wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sudah mati pendengar kita dalam sami'nya Allah, sudah mati basornya kita ke dalam basornya Allah. Rupanya Allah lah yang benar-benar wujud, Allah lah yang benar-benar melihat, Allah yang benar-benar mendengar, Allah yang benar-benar hidup itu. Itu dah bersama Allah tuh dah. Bapak Ibu dah keluar dari Bapak Ibu tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa dirimu yang merasa ada, maka engkau tak akan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah memahami diri engkau tak ada, la haula wala quwata illa billah, disitulah engkau mengenal akan diriku. Akulah yang wujud tuh, aku yang melihat itu, aku yang hidup itu, kata Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Nah, ini memahaminya. La haula nih. Nah, nanti jangan Bapak Ibu baca pandai tapi tak dapat maknanya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Nah. Apa artinya Ibu? La haula wala quwata illa billah. Nah, kecuali Allah. Pertanyaannya sama Ma'wo dulu. Ma'wo lah tahu arti kan? Mana yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Ma'wo, dan mana pula yang dikatakan illa billah pada diri Ma'wo? Bu Siti lagi tidak sempat berpikir Ibu. Bu Aini, Anis, Dewi. Nah, Dewi lagi. Yang mana yang la haula wala quwata pada diri Dewi, yang mana yang illa billah pada diri Dewi? Illa billah. Alhamdulillah. Selamatlah Ibu nih. Kita lihat. Nah, lihat. La haula wala quwata pada diri Bapak Ibu itu namanya tubuh. Ini tubuh, saya buat sini tubuh ya. Nah, tubuh. Maka tubuh ini cangkangnya. Tubuh ini casingnya nih. Tubuh ini bangkai nih kalau Ustaz bahasakan gitu. Kalau nak marah kita. Tubuh ini bangkai, casing aja tuh. Ya. Dia itu sebenarnya adalah tuli, buta, bisu, bodoh, lemah, papah, mati. Lihatlah saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bamatonya, batelingonya, bamuncung, batangan, bakaki. Assalamualaikum, Pak, jagolah Pak. Pak, kami dah sampai Pak, ramai-ramai. Jagonya tuh. Kebangunnya tuh. Danganya tuh. Mencandiaknya tuh. Nah, berarti mata ini bukan melihat, telinga bukan mendengar, mulut bukan berkata.
Ini yang katakan casing. Ini yang katakan la haula wala quwata itu. Yang ilah billah. Yang ilah billah pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh itu yang sebenarnya. Yang ruh Tuhan. Ruh itu yang ilah billah. Makanya bergeraknya batang tubuh itu kena ada ruh. Hidupnya batang tubuh kena adanya ruh. Melihat, mendengar, berkata, mengetahui hidup itu kena ruh itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.